Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin di ulasan saham ya, dan sekaligus juga ada market review dan rekomendasi. Dan hari ini bagaimana? Happy profit nggak? Wah, ya di menjelang akhir sesi lumayan ya, sesi 2 tepatnya mulai jam 2-an gitu lumayan. Pada banyak yang tiba-tiba rebound. Walaupun dari pagi memang udah bagus sih, dari pagi udah bagus. Cuma pagi-pagi itu lebih kayak pagi cuma sekelebat ya, jam 9 sampai setengah 9, 10, rame. Habis itu berangsur-angsur menurun transaksinya, bahkan cenderung stuck, tektokan aja di situ-situ aja. Dan baru mulai di atas jam 2 baru mulai rame lagi. Jadi cenderung kayak sepagian atau sesiangan itu market wait and see. Lihat-lihat aja ya, cuma mungkin formalitas aja gitu ya. Dan transaksinya juga kita lihat juga kurang banget transaksinya, cuma hari ini transaksi cuma 8,5 T saja. Walau begitu asing masih bagus, bisa net buy ya. Dan volumenya karena mungkin transaksi karena sepi itu kali ya low, jadi mereka cenderung ya sepanjang hari cuma buat ngabisin waktu aja kali ya, mungkin cuma buat ngabisin waktu tektok-tektok kanan kiri doang. Nanti begitu menjelang di atas jam 2 baru mulai wah mulai rame. Ya berbahagialah yang tadi jam 2 sempat serok-serok, sempat belanja-belanja buat besok ya. Itu juga ada beberapa rekomendasi juga untuk belanja buat besok tadi ya, buat sore-sore. Kita langsung lihat chartnya aja ya. Kita lihat cepat-cepat aja bagaimana sih kondisi ke depannya ya. Kita sudah ngomong, kita cerita di beberapa video sebelum ini bahwa di akhir minggu ini ya, ini kan udah hari Kamis, besok hari Jumat ya, dan cenderung untuk menguat ya, karena sepanjang minggu dari Senin sampai Rabu itu koreksi terus. Jadi kita melihat bahwa, sorry, bukan cuma di Selasa dan Rabu dia koreksi. Cuma Selasa dan Rabu koreksinya dalam-dalam, cukup dalam. Jadi kelihatan banget berasa gitu koreksi. Walau begitu, candlenya pada dasarnya weekly masih oke. Itu sebabnya kita bilang kayaknya di akhir minggu ini kemungkinan besar rebound ya. Karena cenderung candle memperlihatkan bahwa memang pada dasarnya masih akan sideways. Kondisi pasar masih begitu tidak menentu, begitu bertanya-tanya, begitu melihat ketidakpastian terhadap kondisi COVID ini mau kemana gitu ya. Walaupun raca perdagangan atau tadi mungkin kemarin atau apa ya, indeks manufaktur ya juga memperlihatkan ada ya nggak parah-parah amat gitu loh ya, tapi ya kondisi sehari-hari lah ya, kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti industri baru akan kena impactnya ke belakangan gitu, nyusul gitu ya. Tapi sekarang yang kita lihat kan memang di mata kita adalah ekonomi cenderung mengalami perlambatan. Nah, efeknya itu baru nampak baru beberapa bulan kemudian. Baru kita bisa lihat, oh ketika kejadian itu melihat efeknya bagaimana. Karena apa? Karena laporan atau data keuangan pun itu adalah lagging indikator gitu loh. Jadi kita baru melihat efeknya itu penjualan menurun atau aktivitas menurun dan lain sebagainya, itu kan indikator-indikator itu datangnya telat gitu loh. Dan chart cenderung lebih lebih responsif, lebih cepat. Karena apa? Karena kita pelaku pasar melihat realita, langsung mereka action dan tergambar langsung di chart. Jadi chart mau naik, mau turun, itu kan tergambar di candlestick. Jadi lihat teknikal lebih cepat daripada lihat kita nunggu mungkin data-data fundamental di kuartal ke-2 atau kuartal ketiga. Dan kebetulan COVID ini masuk di kuartal ketiga, awal kuartal ketiga, yang mana nanti baru kita lihat nanti mungkin menjelang mau ke kuartal keempat, kita baru bisa lihat bahwa kuartal ketiga itu kita gimana toh gitu loh. Kondisinya bagaimana sih, penjualan manufaktur dan lain-lain kondisinya bagaimana gitu. Jadi kita baru bisa lihat nanti di bulan Juli, Oktober berarti ya. Praktis di bulan Oktober baru bisa lihat hasil, kita bisa lihat kondisi. Tapi kalau saat ini kondisi bagaimana ya? Kondisi saat ini ya kita respons aja terhadap market. Makanya itu sebabnya saya ajak teman-teman untuk nggak salah dan ada di tempat yang tepat lah untuk belajar. Kita teknikal, lebih melihat teknikal dulu
Nanti karena apa? Nanti ketika kita kuasain dulu teknikal untuk kemudian lihat fundamental itu nggak terlambat, masih nggak terlambat. Yang penting kita pelajari dulu yang indikator yang leadingnya, yang indikator yang kita bisa melihat kondisi pasar langsung seperti apa, kita bereaksi seperti apa. Dan saya rasa itu adalah psikologi trading bagi para trader pemula. Para trader pemula pasti hanya melihat apa yang dirasa di mata indera penglihatan aja kan. Dia tidak berpikir logis terhadap laporan keuangan dan lain-lain. Itu kalau yang sudah mature, yang sudah mungkin yang wah tradingnya udah lama sekali dan dia udah cenderung udah lebih slow, dan mungkin generasi angkatan trader angkatan corona mungkin lebih cenderung untuk lebih responsif lah ya. Kita cenderung lebih lihat kondisi market seperti apa, dan karena masih baru juga, karena masih baru jadi melihat market itu apa adanya aja gitu loh. Turun langsung bereaksi, naik begitu langsung naik bereaksi gitu dan sebagainya. Jadi saran saya belajar teknikal dulu gitu loh. Jangan sampai nanti telat nanti, atau kalau nggak rasa ketika mempelajari fundamentalnya dari sisi fundamental mempelajari itu, tapi hati kecilnya kayak nggak ada damai gitu ya, lihat market turun naik turun naik turun, tapi ini gimana nih gitu ya. Dan ada beberapa yang sempat saya lihat wacana atau bukan artikel, beberapa artikel bahwa apakah di saat ini, momen saat ini, apakah momen yang tepat untuk melakukan invest gitu loh. Dalam kategori invest itu adalah beli untuk jangka panjang gitu loh. Takutnya nanti kalau turunnya gimana? Contoh pada trauma lihat Unilever ya. Unilever dalam 5 tahun itu turunnya mencapai 20%-an lebih. Jadi gimana ya? Itu kan 5 tahun itu adalah kategori invest dan minimal 5 tahun gitu loh. Dan kalau ketika kita menabung jauh lama-lama setengah mati lama gitu 5 tahun tapi nilainya minus, kan rasanya mubazir, baik waktu maupun uangnya, nilai uangnya. Ya kita langsung lihat chartnya aja ya, kita lihat chartnya aja. Dan nah ini composite kita bisa lihat ya reaksinya terhadap indikator kita ya, winner stocks ya. Jadi ketika dia turun mendekati V-line dia udah rebound lagi ya. Saya udah ngomong juga di beberapa video bahwa IHSG mungkin 2 harian inilah kita lihat antisipasi kalau dia akan koreksi mendekati ke V-line dan dia akan rebound, karena kita lihat beberapa sejarahnya selalu begitu, dan ternyata yang ini juga lakukan hal yang sama. Berarti sejarah berulang itu, teorinya Dow Jones itu berarti benar-benar valid loh ya. History tends to repeat, jadi cenderung untuk berulang, dan beneran ini ketemu V-line dia rebound. Nah, cakep ya. Dan hari ini selain dia rebound, tapi juga kita harus ingat dia tertahan di resisten bawah 6045. Jadi range pergerakan 6045 sampai 1113 itu dia kehalang nih. Nah, ini udah mulai kena resisten. Jadi PR-nya besok dia harus bisa naik lagi, dan kalau dia bisa naik lagi bagus. Syukur-syukur bisa breakout ini 6113, sehingga waktu Senin saya optimis Senin rame deh, perdagangan jadi rame ya. Dan harus diingat Senin adalah hari kejepit karena tanggal 20-nya libur ya, hari raya Idul Adha. Jadi besok hati-hati, besok adalah kita cermati hari Jumat profit taking, dan hari Senin hari kejepit. Dan ya kalau lihat transaksi hari ini 8,5 sekian triliun, jadi saya ragu-ragu hari Senin juga bisa serame. Tapi gini, mungkin dengan program work from home ini ya, pemerintah berlakukan work from home, mungkin orang lebih, trader juga tetap aktif-aktif aja, karena ya kita di rumah juga udah selasa liburan juga kan. Saya juga udah buat video yang mengenai trading ketika work from home ya. Jadi di rumah juga saya kadang-kadang suka miss hari juga karena kita nggak keluar-keluar, kita work from home di rumah. Jadi kadang-kadang suka miss hari gitu ya. Kayak liburan jangka panjang gitu ya, liburan lama gitu. Dan good news-nya ya itu tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita lihat weekly-nya ini sebenarnya memang dia lagi sideways ya, dan tertahan di selendang dan dia rebound. Ya, kemarin saya udah cerita ya, weekly tertahan di selendang nih gitu. Jadi kita berharap di perdagangan esok bisa ya mungkin dia bisa slightly di bawah 6113 tapi di atasnya 6045, candlenya jadi kayak hijau gitu, dan minggu depan bisa breakout 6113. Harapan saya begitu ya, kita berharap begitu.
Ya, moga-moga aja tercapai ya, bisa breakout level ini. Itu dari IHSG-nya. Terus bagaimana dengan sektornya? Kita coba cek sektor basic. Nah, tertahan kan? Tertahan sektor apa support. Buat yang penonton setia Winner Stocks yang suka sering nonton video kami, itu garis support ini sudah ada lama ya, dan masih sangat relevan banget, valid banget. Sama halnya ketika dengan kita tentuin garis resisten dari IHSG juga sangat relevan ya, dan asing masih kelihatan masuk. Jadi kita kalau kayak begini spekulatif buy, kita berharap minggu depan sektor ini bisa rebound ya, karena asing masih terus nih. Consumer cyclicals, waduh, rebound dari selendang. Lagi-lagi selendang kita teruji ya. Dia punya kinerja, dia punya efektivitasnya teruji dan benar-benar rebound dari selendang ya. Nah, kayak gini-gini kadang orang suka ya, kita reminder kadang supaya melihat bahwa trading itu all about trust sih sebenarnya. Kita gimana kita bisa trading dengan nyaman kalau kita ragu-ragu dan indikatornya, betul kan? Ya, itu sebabnya saya nggak ngajarin yang teknik yang generik punya, karena yang generik kadang-kadang kita punya rasa ketidakpercayaan terhadap chart. Karena katanya contoh ini ya, orang sering pakai anggaplah MA50 dan MA100 untuk jangka panjang. Lah, ketika orang gunakan itu katanya di atas MA50 pasti reboundnya, ternyata malah enggak, atau sebaliknya. Jadi ada banyak kegalauan ketika melakukan atau menggunakan indikator generik. Itu sebabnya saya menciptakan suatu indikator baru yang kita hitung algoritmanya, perhitungan dengan baik ya, dan bisa ya trusted ya, jadi bisa teruji ya. Ketika market kondisi gini kita harus bagaimana gitu ya. Dan hatinya jadi tenang, tentu saja trading itu jadi tenang. Ingat, trading itu kan kita taruh uang kita. Jadi yang buat kadang-kadang kita mau bilang oh saya percaya kok, saya cukup yakin kok. Tapi ketika uang kita taruh di situ, kita letakkan di situ untuk investasi, kegalauan itu mulai muncul. Karena apa? Kita mempercayakan uang kita di situ. Paham di sini maksud saya ya? Kalau mungkin nilainya nominal nggak seberapa ya fine-fine aja. Tapi kalau nilai nominalnya besar, kita benar-benar harus percaya dan indikator ini. Harus punya keyakinan. Kalau enggak, galau terus dong setiap kali trading ya. Oke, ini consumer cyclicals, lalu kemudian sektor energi. Energi juga mulai rebound. Wah, kalau kayak gini kayaknya besok hijau nih kayaknya nih ya. Ini juga oke. Terus finance, waduh cakep ya. Yang Serok BCA, BRI, atau beberapa emiten lain yang pokoknya sektor finance hari ini oke banget. Jadi saya berharap besok lanjut lagi. Sektor finance lanjut, berarti beberapa emiten yang tadi kita udah entry juga bakal terbang. Harapan kita begitu ya. Terus kemudian healthcare. Wah, healthcare juga masih oke ya, masih naik lagi. Masih aman. Berarti sektor healthcare ya tadi juga ada sektor basic juga cenderung oke. Terus consumer cyclicals rebound dari support, energi juga oke. Nah, healthcare berarti dari tadi sektor yang saya share pada bagus semua. Jadi banyakkan bisa peluang rebound cukup besar, dan hari ini juga sama nih. Nah, ini juga sama rebound dari areal trendline yang kita sudah gambarkan sebelumnya. Infrastruktur, wow ya, kembali masuk ke dalam ini infrastruktur dan rebound betul dari level trendline ini ya, yang sudah kita analisa sebelumnya. Consumer non cyclicals juga sama, rebound dari level support ini. Asing juga masih masuk. Nah, pelan-pelan targetnya saya kalau dia bisa confirm bisa naik ya ke sini nih, level ini. Silakan dipantau emitennya ya Bapak Ibu. Terus properti ya rebound tapi nggak terlalu signifikan ya. Ini bukan garis yang indikator yang bisa jadi support resisten, bukan. Itu hanya indikator bahwa asing tuh masuk apa jual. Dan ini kecenderungannya masih akan jual loh ini. Jadi kita jangan entry di properti dulu ya. Terus kemudian ada Tekno. Wow, Tekno lumayan rebound ya, cakep. Berarti masih aman, nggak jebol ini. Dan terakhir transportasi masih sideways ya. Ini nggak heran lah. Jadi untuk emiten ini kita abaikan dulu, sampingin dulu. Karena banyak kok emiten yang bagus-bagus yang bisa terbang.
ya, dan berpeluang memberikan kita profit. Oke, itu sudah semua. Kita sudah market review, kita sudah kasih rekomendasi, dan kita juga sudah ulas saham-saham yang masuk ke redaksi kita untuk dibahas, ya, rubrik tanya jawab. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Kita nggak buat panjang-panjang dulu ya, karena kondisi juga masih kayak begini. Nggak banyak juga emiten yang menunjukkan sinyal buy. Kita sementara trading harian dulu aja, jangan terlalu muluk-muluk. Begitu profit jual dulu. Udah gitu dulu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ulasan saham, market review, dan rekomendasi ini. Jaga selalu kesehatan Bapak Ibu ya. Lakukan protokol kesehatan yang ketat. Sampai jumpa besok. Stay safe, stay healthy, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id.